Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kelas yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita buka dulu dengan berdoa. Silakan, Di Aziz, ayo memimpin doa. Ya, Pak. Teman-teman, sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita buka bersama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikam sholihin. Terima kasih ya, Di Aziz. Ya, Pak. Baik, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Sebelum itu mari kita absen dulu ya. Yang pertama, Di Khairul Aziz. Di Muhammad Tamzi. Oh, sepertinya ke belakang ya. Di Zaini. Di Zainul. Hadir, Pak. Dek Ruri. Hadir, Pak. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya bisa hadir di kelas kita yang daring ini ya. Gimana? Suara Bapak bisa terdengar dengan baik? Baik, Pak. Gambarnya bisa terlihat dengan baik? Jelas, Pak. Jaringan adik-adik semua gimana? Alhamdulillah lancar, Pak. Lancar ya? lancar saya. Baik. Sebelum itu, mari kita mulai dengan tepuk semangat seperti biasa. Oke. Baik, yuk. Bersama-sama kita mulai. 1, 2, 3. Semangat. Alhamdulillah. Baik, adik-adik semua masih ingat kemarin kita belajar tentang apa ya sebelum bab. Sekarang kan kita masuk ke bab baru. Kemarin di bab terakhir kita membahas tentang apa? Air, Pak. Macam-macam air. Betul. Kemarin kita membahas tentang air, alat-alat untuk bersuci, dan yang terakhir kita membahas tentang air. Ada yang masih ingat? Air dibagi menjadi berapa? Coba. Mas Zaini, monggo. Dik Zaini, monggo. Dik Zaini, coba. Ya, air suci, air mensucikan, air najis, air mutanajis. Wah, sip. Bagus, jawaban yang sangat bagus. Baik, untuk pelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas tentang bersuci dari najis. Ini bab baru ya. Jadi kemarin karena air yang kita bahas kemarin adalah gunanya untuk hari ini, yaitu untuk menghilangkan najis. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu sudah bisa dilihat? Masih sudah, Pak. Belum, Pak, di sini, Pak. Apa sudah? Sudah. Baik. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Kompetensi dasar kita adalah menerima nilai positif dari ketentuan bersuci dari najis. Ini ya. Ya, Pak. Terus kemudian kita akan membahas tentang bersuci dari hadas dan najis. Nah, sebelum masuk ke hadas, kita akan membahas tentang najis terlebih dahulu. Jadi,
ini ya, tentang hadas, tentang najis. Lalu kemudian tujuan pembelajaran kita adalah ini, bisa kita lihat bersama-sama, yaitu adalah menunjukkan sikap, memperhatikan nilai positif dari bersuci dari najis dengan benar ya. Terus kemudian menunjukkan sikap hati-hati dari hidup bersih dengan bersuci dari najis. Lalu kemudian mampu menguraikan definisi bersuci dari najis sampai terakhir bisa dibaca ya. Bisa, Pak. Siap, Pak. Baik. Itu adalah yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum itu, mari kita kerjakan pretestnya terlebih dahulu. Linknya sudah saya kirimkan lewat ini ya, lewat lewat grup tadi. Silahkan dilihat dan silahkan dikerjakan. Siap, Pak Guru. Ya, Pak. Ya, Pak Guru. Ini adalah pretest yang soalnya seperti ini ketika adik-adik semua mengerjakan. Nanti akan terkumpul di Google Form yang nanti akan Bapak nilai. Berapa menit, Pak, waktunya, Pak? Waktunya 3 menit cukup? Cukup, Pak. Baik, silakan dikerjakan. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Dek ini sudah? Sudah. Baik. Kalau sudah, mari kita saksikan video berikut ya tentang bersuci dari najis. Silakan disimak dengan seksama. Jadi kita akan membahas tentang najis. Najis menurut bahasa artinya adalah kotor atau menjijikkan, tidak bersih dan tidak suci. Jadi sesuatu yang kotor, sesuatu yang terlihat tidak bersih, maka secara bahasa itu bisa disebut dengan najis. Maka dari itu kalau seandainya kalian melihat sesuatu yang itu kotor sekali, menurut bahasa bisa berarti itu adalah najis. Kalian melihat sesuatu yang menjijikkan, bisa jadi itu adalah sesuatu yang najis menurut bahasa. Tetapi menurut istilah, najis adalah bisa diartikan dengan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda yang kotor atau menjijikkan tersebut akan menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu nempel di pakaian kita atau di badan kita atau di tempat ibadah kita. Kalau seandainya ada benda tersebut, maka itu akan menjadi penghalang sah dan tidaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut istilahnya adalah benda kotornya itu tidak semua benda kotor. Jadi ada beberapa benda kotor yang menyebabkan sholat itu atau ibadah itu menjadi tidak sah untuk dilaksanakan. Terutama sholat ya. Terus selanjutnya, menurut ilmu fikih, merupakan benda yang haram disentuh secara mutlak, kecuali dalam keadaan darurat dan harus dibersihkan apabila terkena benda najis. Najis harus dibersihkan karena menghalangi sahnya ibadah. Jadi sesuatu benda tersebut ketika kita menyentuhnya itu akan menjadikan sesuatu tersebut menjadi haram. Jadi kok ya bukan kok misalkan kita memegang kotoran dan itu haram, enggak seperti itu. Kalau misalkan kalian melihat kotoran cicak yang ada di musola, ya pegang, terus kemudian kalian buang. Yang dimaksud haram di sini adalah untuk dibuat mainan. Kotoran dibuat mainan, maka itu tidak diperbolehkan di dalam ilmu fikih. Maka dari itu, kalau seandainya kalian menemukan kotoran tersebut, terus kemudian dibuat mainan, maka itu akan menjadi haram.
Tetapi kalau dalam keadaan darurat, contohnya itu tadi kotoran cecak yang yang ada di dalam musola, lalu kemudian ketika kita tidak membersihkannya, nanti takut diinjak orang, akhirnya semusola najis semuanya, dan itu adalah tempat ibadah, maka dari itu kita wajib untuk membuangnya, karena itu hukumnya adalah najis. Terus kemudian dalil dari najis tersebut adalah di dalam surat Mudatsir ayat 4. Yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tsiyabaka fatahhir. Jadi di dalam surat Al-Mudatsir itu dijelaskan bahwasanya kita disuruh menyucikan pakaian kita. Menyucikan dari apa? Ya dari najis, salah satunya adalah itu. Maka dari itu kesimpulannya adalah najis adalah sesuatu benda yang menjijikkan atau yang kotor, terus kemudian dia menghalangi sah dan tidaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham ya materinya tadi? Ada yang perlu saya tanyakan boleh, Pak? Silakan. Terima kasih, Pak. Pada penjelasan tadi bahwasanya najis adalah suatu benda yang menghalangi sahnya ibadah kita. Bagaimana, Pak, kemudian kalau kita tidak menyadarinya, Pak? Misalkan ada benda najis yang nempel di baju kita, tetapi kita tidak menyadarinya, Pak. Kita tidak tahu. Apakah sholat kita itu sah atau tidak, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dari Di Aziz. Coba ada yang bisa jawab? Silahkan, Di Tamzi, coba. Di Tamzi kemana tadi? Ke belakang, Pak. Perutnya sakit. Coba, Di Zaini, coba. Bisa menjawab pertanyaan dari Di Aziz atau tidak? Apabila najis itu nempel di badan kita, namun kita nggak tahu, betul-betul nggak tahu, ya dimakfu. Tapi kalau kita pura-pura nggak tahu, ya itu termasuk batal sholat kita. Bagus, sangat bagus sekali jawaban Ya. dari Dek Zaini. Di Aziz sudah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, coba ya. Sekarang kita mengamati najis yang kita bahas tadi. Coba kita disimak gambar yang saya bagikan ini. Baik, anak-anak. Pada gambar ini coba dicermati ya gambar ini. Ini ada salah satu problem di dalam najis mukhafafah. Karena najis mukhafafah itu kan sangat langka sekali. Contohnya adalah tadi sudah disebutkan di dalam video tadi, yaitu adalah air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya mengkonsumsi ASI. Ya, anggap saja gambarnya yang ini ya. Gambarnya yang ini, pecah kecil ini. Terus kemudian, seiring berkembangnya zaman, ada yang namanya MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana susu formula, apakah bisa ketika dicampur dengan air putih, apakah bisa mengganti ASI? Ini penjelasan saja ya. Jadi susu formula itu kalau seandainya dicampur dengan air lalu kemudian dikasih minum kepada anak kecil tersebut, kalau susu formulanya lebih banyak daripada ASI yang dikonsumsi, artinya dia menjadi makanan pokoknya, maka itu hukumnya bukan lagi mukhafafah. Tetapi kalau hanya sedikit ya, persentasenya sangat sedikit sekali, maka air kencing anak laki-laki tersebut masih dihukumi najis mukhafafah. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Adik-adik? Bisa, Seperti itu bisa. ya. Pak. Baik. Kemudian kita mencermati gambar di bawah ini. Bisa diamati ya gambar ini. Ya, Pak. Di sini ada beberapa gambar yang nanti kita bentuk kelompok, lalu kemudian kita mengidentifikasi najis apa, lalu bagaimana cara menyucikannya. Gitu ya.
Ya, Pak. Ini yang pertama. Yang pertama ada gambar bocah kecil tadi yang ngompol. Terus kemudian ada orang muntah. Lalu kemudian ada bangkai ayam. Yang ketiga ada darah. Lalu kemudian ada babi. Terus kemudian ada nanah ya. Anggap saja nanah ini sudah keluar. Terus kemudian dan yang terakhir ada anjing. Silakan untuk kelompok dimulai dari absen 1 yaitu D. Aziz. Ya, Pak. Kita nanti ada 3 kelompok ya. 3 kelompok, yang kelompok 1 namanya kelompok najis mukhafafah. Ya. Kelompok 2 namanya najis mutawasito dan yang kelompok 3 najis mughaladoh. Nanti silakan ketua kelompoknya setelah selesai mengerjakan silakan presentasi ke depan satu persatu. Seperti itu ya, bisa dipahami? Ya, Pak. Baik. Silakan dikerjakan. Silakan apa namanya? Sebelum itu tadi belum bentuk kelompok ya, maaf. Jadi yang pertama kelompok 1 D. Aziz, kemudian kelompok 2 diketuai sama Dek Zainul, dan kelompok 3 diketuai sama Dek Zaini. Silakan kita berhitung tadi ya 1, 2, 3. Untuk yang lain yaitu ada Dek Heri sama Dek Hamzi sama Dek Ruri ya. Dek Ruri silakan masuk kepada kelompoknya Dek Aziz. Iya, Pak. Terus Dek Heri silakan masuk kelompoknya Dek Zainul. Terus kemudian Dek Tamzi silakan masuk ke kelompoknya Zaini. Jangan lupa kelompok mukhafafah, kelompok mutawasito, dan kelompok mughaladoh. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, siap, Pak. Sudah selesai, Pak. Saya, Pak. Kelompok mukhafafah sudah? Sudah, Pak. Baik, kelompok mutawasito bagaimana? Dek Zainul? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok mughaladoh, Dek Zaini? Siap, udah selesai, Pak. Baik. Nanti ketua kelompoknya silakan mempresentasikan ke depan satu persatu. Begitu ya. Dimulai dari kelompok mukhafafah. Silakan, Dek Aziz. Ya, Pak. Setelah kami berdiskusi dengan teman sekelompok tadi, Pak, kami dapat merumuskan bahwasanya yang termasuk najis mukhafafah dalam gambar yang Bapak sajikan adalah anak kecil yang sedang kencing. Kemudian cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air kepada benda yang kena kencing tadi. Terima kasih. Terima kasih, sangat bagus sekali presentasi dari Dek Aziz. Ya, yang termasuk najis mukhafafah adalah air kencing anak laki-laki ya, yang belum 2 tahun. Terus kemudian dilanjutkan dengan Dek Zainul, kelompok mutawasito, silakan diidentifikasi dan dipresentasikan. Silakan. Baik, Pak. Setelah saya mengadakan rapat dengan teman-teman, nah, ini menghasilkan dan memutuskan bahwasannya yang dimaksud dengan najis mutawasito itu adalah nanah, kemudian ada darah, kemudian ada muntah-muntah. Nah, untuk mensucikannya itu adalah harus hilang yang namanya bau, rasa, kemudian warna. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Prestasi yang sangat bagus sekali dari Dek Zainul ya. Seperti orang rapat beneran tadi sepertinya. Baik, yang untuk yang kurang terakhir, tadi, Pak. Bagaimana? Ada yang kurang dari kelompok mutawasito tadi, Pak. Oh iya, ada satu yang kurang. Ayo coba apa? Itu, Pak? Saya Ini
Gambar yang ketiga, bangkai ayam. Ayo. Oh iya Pak, Kelupaan ya. ketinggalan Pak, Iya, nggak karena apa-apa. kecil gambarnya. Baik. Dilanjutkan kelompok yang terakhir, yaitu kelompok Siap, mughalathah. Pak. Iya, Silakan Dek Zaini. najis mughalatoh adalah najis yang berat, yaitu termasuk najisnya anjing dan babi, dan cara mensucikannya yaitu dengan sabun dan yaitu sampai 7 kali, salah satunya dengan lumpur atau debu baru disebut suci. Itu adalah najis yang paling berat. Jadi harus disucikannya sampai berulang 7 kali, salah satunya 7 kali tersebut menurut hasil paparan dari diskusi kelompok kami tadi, Pak Guru, itu harus memakai debu atau lumpur. Demikian keterangannya Pak Guru. Baik, terima kasih. Presentasi yang juga sangat bagus dari Zaini untuk kelompok najis mughalathah. Baik. Kita review ya pelajaran Ya, Pak. kita. Tadi najis ada berapa? 3, Pak. 3 Apa Pak. saja? Pak. Najis, Mukhafafah, mukhafafah, mutawasito, dan mughalathah. Najis mutawasito adalah najis Ringan. Ringan. Najis sedang. mutawasito. Nah, Najis betul, najis sedang. Pak. Mukhafafah najis ringan, Ringan. ringan. Mughalathah najis berat, Berat. berat. Contohnya najis mutawasito. air kencing, darah, Darah, betul. Terus apalagi? nanah, Terus Muntah-muntah. ya muntah-muntah. Banyak sekali. Bangkai. Bangkai, ya, betul. Terus kemudian contohnya najis mughalathah apa coba? babi, Babi dan anjing, Anjing. iya. Gubuk. Terus kemudian mukhafafah contohnya ada berapa? Mukhafafah, yuk. Mukhafafah. air Contohnya, Pak. kencingnya, air Ayo. kencing, Air kencingnya Air anak, kencing, anak laki-laki yang Anak belum laki-laki. berusia 2 tahun. betul. Anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya mengkonsumsi ASI. ASI. Jadi itu ya review pelajaran kita pada kali ini. Alhamdulillah kalian semua sudah memahami. Sudah paham ya tadi ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nanti jangan-jangan Pak. tidak paham lagi. Baik, saya punya PR buat adik-adik semua. Nanti bisa dikerjakan di rumah. Untuk PR-nya ada di LKPD yang sudah Bapak kirimkan ke grup tadinya. Silakan dikerjakan. LKPD-nya seperti ini ya. Sebentar, masih loading. LKPD-nya seperti ini. Nanti bisa diperhatikan dan dibahas lagi. Dan kelompoknya jangan berubah. Masih sama seperti tadi. Ya, Pak. Ini dikerjakan bersama, nanti dibuat PR. Besok, minggu depan, kita ketemu lagi, lalu kemudian dikumpulkan tugasnya. Oke? Oke, Bisa Pak. dimengerti? ya Pak, Baik. Jangan lupa ya, mengumpulkannya lewat link ya. Masalahnya kita daring, kan nggak mungkin. Daripada ngirim pos nanti malah kelamaan sampainya di sini kan. Iya, Pak. ya Baik. Pak, Nanti silakan dikerjakan, lalu kemudian kirim linknya yang sudah selesai. Ada kelompok mukhafafah, kelompok mutawasito, dan kelompok mughalathah. Baik. Masih semangat semuanya? Semangat, Pak. masih Mari Pak, kita tepuk semangat lagi. Yo, 1, 2, 3. Semangat. Nah, Semangat. Baik, alhamdulillah.
Satu lagi, ada satu hal yang terlewat tadi, maaf. Ini harus dikerjakan sendiri-sendiri, kalau tadi kelompok, kalau ini dikerjakan sendiri-sendiri, yaitu post test, yang saya yakin kalian insya Allah sudah mengerti soalnya, karena sudah sangat mirip dengan pretest yang kalian kerjakan tadi. Ini akan saya gunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman materi kalian tentang pelajaran kita pada hari ini. Nanti ini langsung dikerjakan dan langsung dikumpulkan, langsung disubmit ini ya. Ya, Pak. Nanti akan terkumpul dengan sendiri. Dikerjakan di HP bisa, dikerjakan di laptop bisa, asalkan jangan laptop curian dan HP curian. Ya, Pak. Boleh pinjam, Pak. Boleh. Jangan lupa dikembalikan kalau pinjam ya. Saya Sama pinjam miliknya paketan. Pak Guru, Pak. Ya, paketan boleh, punya saya juga boleh, silakan ke sini ya. Iya, Pak. Naik JNT jangan lupa. Baik, alhamdulillah di penghujung pelajaran kita hari ini kita selesai untuk menerangkan materi tentang bersuci dari najis. Insya Allah minggu depan kita akan membahas materi bersuci dari hadas. Kan tadi najis, kemudian gandengannya najis yaitu adalah hadas. Yang insya Allah hadas itu akan kita selesaikan dalam 2 kali pertemuan, karena kita harus praktek nanti. Di situ ada wudhu dan ada tayamum, juga mandi besar, tapi mandi besarnya nggak usah praktek, nanti malah repot, telanjang semua kan. Jadi cukup nanti ada praktek wudhu dan praktek tayamum yang akan kita praktekkan bersama-sama, lalu kemudian sampean semua bisa praktek dan nanti akan saya ambil nilainya, yang mana itu akan kalian sangat yang mana itu akan sangat penting sekali bagi kalian, karena tanpa mensucikan diri dari hadas, maka sholat kita atau ibadah kita tidak akan sah untuk melaksanakannya. Baik, sudah capek semuanya ya? Nanti setelah ini ada jam apa? Setelah pelajaran ini ada pelajaran apa? Pelajaran apa? Di Aziz ada pelajaran apa setelah fikih, di Aziz? Matematika, Pak. Matematika. Sudah siap dengan pelajaran matematika? Siap, Pak. Baik. Baik, kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Yang tadi sudah dipimpin oleh Dek Aziz, yang sekarang dipimpin oleh Dek Ruri. Silakan, Dek Ruri untuk memimpin doa, yaitu membaca surah An-Nasr kafaratul majelis. Silakan. Ya, sebelum pulang, mari kita membaca doa ya, teman-teman ya. Ya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semua pada pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.